I think the level of the players is good, and we had to win a tournament. You had to level up every day, and I think that's the most important thing, that we do it all together, and we try to get as high as possible. I want to select players who can use his both feet, technical very good, mentally have to be a winner. Everything what a professional player. Bayangkan dari lapangan kampung langsung berseragam merah putih. Itulah yang terjadi saat pelatih Timnas U23 Gerald van den Berg memanggil pemain Tarkam untuk memperkuat skuad Timnas U23. Pelatih asal Belanda tersebut telah memanggil 30 pemain yang akan lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Jakarta dari 20 Juni sampai 14 Juli 2025. Dalam daftar itu, Gerald van den Berg juga memutuskan memanggil pemain yang belum lama ini kedapatan bermain di turnamen antar kampung, yakni Hoki Caraka. Penyerang PSS Sleman itu memang belum lama ini tersorot tengah bermain di turnamen antar kampung selepas berakhirnya Liga 1 2024-2025. Terpantau dari kanal YouTube Adi Linggapura TV, penyerang berusia 20 tahun itu dilaporkan bermain di Queensland Cup 2025 di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Sekedar informasi, ini bukan kali pertama penyerang kelahiran Gunung Kidul itu dilaporkan bermain di turnamen-turnamen Tarkam. Belum lama ini, Hoki sering tertangkap kamera sedang melakoni sesi permainan olahraga Tarkam. Bahkan diketahui pemain PSS Sleman ini sedang berada di Jawa Barat. Tepatnya di Cirebon, Hoki bermain Tarkam bersama klub bernama Lasa Biru yang memiliki markas di lapangan Cideng, Kabupaten Cirebon. Merujuk dari postingan reels di akun Instagram @tarkamciayu_majakuning, Hoki terlihat bermain secara antusias, bahkan dirinya juga telah mencetak gol. Dan kedatangan Hoki disambut oleh sorak-sorai para penonton di tribun. Mereka penasaran melihat penampilan striker PSS Sleman ini. Penampilan Hoki yang sering bermain Tarkam apabila tidak dipanggil ke Timnas Indonesia sebelumnya, ternyata tujuannya adalah agar dirinya tetap bisa menjaga stamina, terutama dalam mengasah kemampuannya yang masih berkecimpung di dunia sepak bola agar lebih tajam menjadi seorang pemain penyerang. Hoki memang sempat pernah dipanggil saat masa kepelatihan Sinteyong. Sejak berubah ke Patrick Kluivert, nama Hoki Caraka sudah jarang terlihat atau dalam artian tidak dipanggil. Dengan begitu, agar Hoki bisa kembali dipanggil oleh Kluivert, tidak heran apabila dia selalu mengasah skillnya, agar bisa kembali dipercaya dan bermain untuk Timnas. Dan kini namanya kembali dipanggil Gerald van den Berg untuk memperkuat skuad Timnas U23. Dan kali ini untuk bersaing langsung dengan striker muda lainnya, Jens Reven. Di era sebelumnya, Hoki kalah bersaing dengan Rafael Strijk dan Ramadan Sananta. Di Piala Asia U23 2024, Rafael Strijk menjadi pilihan reguler di sepanjang turnamen kala diasuh Sinteyong. Saat Strijk absen akibat akumulasi kartu kuning pada laga semifinal melawan Uzbekistan, Sananta mendapat giliran sebagai starter. Lalu, Hoki hanya kebagian 19 menit dalam total 6 laga di turnamen tersebut. Kini, pemain asal Gunung Kidul itu harus bersaing dengan Reven yang sudah mencuri start dengan bertemu Van den Berg. Mungkinkah Van den Berg memilih formasi dua striker dengan menduetkan Hoki dan Reven? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan tak hanya Hoki, pemanggilan wajah-wajah baru lainnya juga membuat Van den Berg makin optimis. Banyak nama-nama baru yang dipanggil untuk bergabung dengan mengikuti TC Tim Muda Merah Putih. Mereka diantaranya adalah Seva Sanggazi dari Persib Bandung, Yardan Yafi dari Persita Tangerang, Altaf Idi Al-Rizky dari Persis Solo, Dominikus Dion dari PSS Sleman, hingga Ahmad Wadil dari Semen Padang. Gerald pun menegaskan jika dirinya sumringah dengan kualitas pemain-pemain yang dipanggil. Ia berjanji akan tampil secara maksimal demi bisa meraih hasil yang terbaik, yakni menyabet gelar juara. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini, dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, kata Gerald van den Berg dalam keterangannya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini. Meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam, skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Kala itu pertandingan digelar di Kamboja. Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2-1 di final.
Kehadiran beberapa pemain yang bermain di luar negeri seperti Jens Reven, Victor Detan, dan Brandon Seideman menambah kualitas serta pengalaman internasional dalam skuad. Dan dipadukan dengan pemain lokal yang rutin tampil di Liga 1 seperti Kakang Rudianto dan Hoki Caraka sehingga keseimbangan tim terlihat cukup solid. TC yang berlangsung hampir sebulan penuh menjadi modal penting untuk membentuk kekompakan tim. Mengingat mayoritas pemain belum pernah bermain bersama dalam satu turnamen besar. Selain itu, pemusatan latihan ini juga menjadi kesempatan bagi Vandenberg untuk menilai siapa yang benar-benar siap dibawa ke turnamen. Mengingat hanya akan ada 23 nama final yang didaftarkan. Dengan status sebagai tuan rumah dan dukungan penuh dari publik, ekspektasi terhadap skuad Garuda Muda cukup tinggi. Para pemain dituntut menunjukkan performa maksimal agar bisa mengulang sukses 2019, sekaligus membangun kepercayaan diri jelang tantangan lebih besar di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Adapun berikut daftar 30 pemain TC Timnas Indonesia U23. Dan tak berhenti di situ, di balik layar, legenda sepak bola Simon Tahamata ditugaskan langsung untuk mencari talenta muda. Sistem scouting yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk setiap anak muda Indonesia yang bermimpi tampil di kancah internasional. Erik memberikan tugas itu setelah melakukan pertemuan dengan Simon dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dalam pertemuan tersebut, mereka berbincang perihal scouting sistem yang akan digunakan dalam mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Dalam unggahan videonya, Erik meminta Simon menghidupkan scouting sistem Timnas Indonesia dalam waktu 3 bulan. Harapannya, sistem tersebut dapat memantau seluruh talenta terbaik mulai dari U17, U20, U23 hingga Timnas Senior. Jadi Simon kerja dengan Patrick, dengan Gerald, dengan U20, U17 karena... Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengizinkan Simon untuk mencari 2 sosok untuk membantunya dan masuk dalam tim scouting Timnas Indonesia. Secara spesifik, ia ingin legenda Ajax Amsterdam itu mencari sosok anak muda untuk masuk dalam timnya. Sekedar diketahui, Simon resmi bergabung sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia sejak 22 Mei 2025. Ia diharapkan dapat membantu PSSI dalam mencari dan menemukan pemain-pemain berbakat di seluruh pelosok Indonesia.